Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang had zina. Kata beliau rahimahullah taala, babu haddiz zina. Bab had zina. Ada 6 pembahasan di sini. Pertama, definisi pezina. Zina itu bisa dibaca zina di mat dan bisa di cover dalam penulisannya, ya. Iya. Dan zina dimaklumi apa maknanya secara bahasa. Dan yang dimaksud secara istilah didefinisikan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, az-zani man atal fahishata fi qubulin aw duburin minal mar'ah min amra'ah la yamlikuha aw min gulamin wa man fu'ila dzalika bih. Jadi zina itu adalah siapa yang mendatangi kekejian pada kubul maupun dubur. Ini definisi yang paling ringkasnya sudah, ya. Mendatangi kekejian pada kubul maupun dubur. Ya, jadi zina kaitannya dengan hubungan apakah dari depan maupun dari apa? Dari belakang, waliyadzubillah. Itu semuanya disebut zina. Nah, baik. Dan ini umum. Ya. Apakah itu dia lakukan pada perempuan yang tidak dia miliki? Tidak dia miliki punya 2 makna, ya. Bisa bermakna bukan istrinya dan bisa bermakna bukan apa? Bukan budaknya. Au min gulamin, atau dia lakukan pada seorang pemuda. Nah, ini kalau terjadi berarti ini namanya apa? Hubungan liwat sesama jenis. Ya, dan ini dosanya lebih besar lagi daripada zina. Wa man fu'ila dzalika bih. Dan siapa yang hal tersebut dikerjakan kepadanya. Iya. Hal tersebut dikerjakan padanya. Baik. Nah, karena syah dari sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan kepadanya. Jadi dua-duanya diperintah untuk dijatuhkan hukum bunuh padanya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan ketentuan had bagi pezina yang muhsan dan bukan muhsan. Kata beliau, "Fahaddur rajam in kana muhsanan wa jildu mi'atin wa tagribu amin illam yakun muhsanan." Ini ketentuan had zina. Kalau dia sudah muhsan, maka hukumnya adalah dirajam. Kalau dia belum muhsan, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Apa itu muhsan? Ya, muhsan itu artinya dia sudah apa? Sudah menikah. Iya. Dan kalimat sudah menikah termasuk dia memiliki istri atau dia memiliki budak. Tersebut muhsan. Baik. Dan akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah definisi dari muhsan ini. Hanya saja di sini yang perlu kita ingat, jadi kalau dia muhsan, hadnya adalah dirajam. Hadnya adalah dengan dirajam. Iya. Kalau dia tidak muhsan, maka hadnya adalah apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dirajam itu adalah dilempar dengan batu-batu kecil. Iya, dari kata rajam. Dilempar dengan batu agar supaya dia rasakan pedihnya siksaan di badannya sebagaimana dia telah merasakan kenikmatan bukan pada tempatnya. Iya. Kenikmatan bukan pada tempatnya. Maka ini hukum rajam. Dan tidak ada di pembahasan rajam itu dilempar dengan batu besar. Ya, tapi dilempar dengan batu kecil sampai dia apa? Sampai dia mati.
Jadi orang-orang yang melemparnya bersabar, melempar sampai apa? Dia mati. Nah, karena itu kalau lihat orang-orang juhal melakukan hal ini, sudah dilempar, tidak mau mati, ambil batu besar, lempar kepalanya sampai mati. Ya, ini orang-orang jahil. Tidak mengerti tuntunan. Jelas ya? Dan itu sudah pernah terjadi pada sebagian tempat. Itu keliru ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi rajam dilempar dengan batu kecil sampai mati. Nah, baik. Ini kalau dia muhsan. Adapun kalau dia tidak muhsan, dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun ini dia dipencilkan dari keluarganya, sanak familinya. Ya. Dan sekarang sudah diwakili dengan dipenjara. Sama maknanya, diasingkan setahun. Dipenjara selama setahun. Ya, hanya saja kalau dia dipenjara selama setahun, tidak boleh dijenguk. Ya. Nah seperti sekarang ya, kalau penjara sama saja dengan dia bebas. Ya. Hanya pindah kamar saja. Nah, dan inilah tadi yang saya katakan, tidak memberikan efek jerah. Ya, dan sebagian orang-orang yang naudzubillah berbuat kerusakan, ada yang komentarnya, oh enak di penjara, saya kalau di luar susah cari makan. Saya kalau di penjara dapat makan gratis. Ya, dapat makan gratis. Baik. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khudu anni, qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ambillah dariku. Allah telah menjadikan untuk mereka sebuah jalan. Iya. Maksudnya untuk para perempuan, dulunya di awal kalau ada perempuan yang berzina, itu dikurung di rumah sampai dia mati. Iya. Maka disebutkan bahwa diberi jalan. Apa jalannya? Al-bikru bil bikri, jildu mi'atin wa tagribu am. Kalau zina itu antara perawan dengan perawan, maksudnya sama-sama belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wasayyibu bisayyib al-jildu war-rajam. Adapun yang sudah menikah dengan sudah menikah, maka dicambuk dan apa? Dirajam. Dicambuk dan dirajam. Jadi ini hukumnya ya, diterangkan di dalam hadis. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah terangkan di sini definisi muhsan. Kata beliau, wal muhsan huwal khurrul balik alladhi qad wati'a zawjatan mithlahu fi hadhihi sifat fi qubuliha fi nikahin sahih. Muhsan itu adalah seorang yang bebas balik, dia sudah balik, yang telah menikahi seorang istri yang semisal dengan sifat-sifat ini. Ya. Dia sudah menggauli istrinya fi kuburiha, harus dari depan ya. Fi nikahin sahih, dalam nikah yang sahih. Jika sudah terjadi seperti itu, maka dia dikatakan sudah muhsan. Sudah muhsan. Kemudian kata beliau, wala yathbutu zina illa bi ahadi amrayni. Nah, ini sekarang pembuktian zina adalah dengan dua hal. Dari mana seorang diketahui berzina? Dengan dua hal. Iqraruhu bihi arba'a marrat musarrihan bi dzikri haqiqatihi. Yang pertama adalah mengikrar 4 kali dengan menyebutkan hakikatnya. Jadi ikrar saya berzina dengan si fulan. Ya. Dia sebutkan hakikat dari zinanya apa? 4 kali dia ikrar. Dan ini pendapat sebagian ulama ya, 4 kali. Nah, dan yang benarnya dia ikrar sekalipun sudah cukup. Dia ikrar sebanyak sekali juga sudah cukup. Ya. Karena Nabi SAW menjatuhkan hukum had terhadap perempuan Ghamidiyah, orang Yahudi. Ya. Dan mereka hanya mengikrar sekali saja. Menunjukkan bahwa ikrar sekali itu cukup. Hanya saja kalau pemerintah ya, menginginkan lebih dari sekali karena ada suatu keadaan tertentu yang menuntut penyebutan lebih sekali, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sekali dengan sekali itu sudah cukup dengan sekali.
Jadi ini hal yang pertama ya, ada ikrar, pengakuan. Harus dia mengaku. Ya. Baik. Kalau dia tidak mengaku, boleh dipaksa atau tidak? Dipukuli sampai mengaku. Boleh atau tidak? Ya. Jawabannya tidak boleh ya. Nah, dituntut di sini hanya mengakui saja. Karena itu yang yang mengatakan dipukuli sampai dia mengaku, ini dari orang-orang jahil. Biasanya cuma juhal saja yang melakukan seperti itu. Ya. Telah datang kepada Nabi dua orang lelaki. Satunya mengadukan istrinya, satunya mengadukan anaknya. Yang pertama berkata, ya Rasulullah, anakku bekerja di tempat istri orang ini. Kemudian anakku berzina dengan istrinya. Jadi si ayahnya mengaku bahwa anaknya apa? Berzina. Ya, kata Nabi, ya, terhadap anakmu cambuk 100 kali dan diasingkan selama apa? Setahun, sebab anaknya belum menikah. Adapun istri orang ini, kata Nabi, ya Unais, ugdu ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjamha. Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku berzina, maka rajamlah perempuan itu. Jadi dikatakan kalau dia mengaku. Kalau tidak mengaku, dihukum atau tidak? Tidak dihukum. Ya. Walaupun si laki-laki sudah mengaku, tapi kalau perempuan tidak mengaku, dari mana kita punya bukti menuntut dia? Ada saksi? Tidak ada. Dia mengaku? Tidak. Harus ada dua saja. Ikrar atau apa? Ada saksi. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia tidak mengaku, maka tidak ada hukuman terhadapnya. Iya. Karena itu orang-orang yang saya sebutkan tadi, ya para juhal itu tadi, ya tidak punya ilmu. Sebagian orang punya semangat, oh ini berzina, harus kita kasih hukuman. Dipukul sampai mengaku. Ini keluar ya dari batasan. Ya. Dan tidak dibenarkan. Au syahadatu arba'ati rijalin ahrarin udulin. Nah, ini yang kedua. Jadi pembuktian yang kedua dengan persaksian 4 laki-laki yang adil, bebas. Jadi kalau tidak ada pengakuan dari si bezina, maka ada 4 saksi yang melihat. Ya, kalau saksinya cuma 2, itu tidak syah. Harus 4. Jelas ya? Karena dalam Al-Quran dikatakan, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Dikata mereka datang membawa 4 saksi. Allah firman, fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Persaksikan 4 di antara kalian. Harus bawa 4 saksi. Kalau tidak ada 4 saksi, maka ya, tuduhan tidak syah. Kalau misalnya seorang datang ke pengadilan, dia menuduh si A ini berzina. Saksinya cuma 3, dia dengan kawannya, 2 orang kawannya. Kurang. Maka di sini karena 3 orang yang menuduh, kurang saksinya, yang dicambuk adalah 3 orang ini. Ya, karena menuduh apa? Tidak lengkap saksi. Tiap orang dikenakan cambuk 80 kali. Jelas ya? Baik. Ini diperhatikan di dalam syariat Islam, hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan itu sangat dijaga sekali. Nah, jadi ada 4 saksi laki-laki bebas udul yang adil. Ya, adapun kalau dia fasik misalnya, ya orangnya saja kelihatannya suka bohong, ya memberikan persaksian ini tidak diterima ya. Tapi sekali lagi kalau masalah saksi ini masalah peradilan. Ya, dia pengadilan dan di pengadilan yang memeriksa di saksi layak bersaksi atau tidak. Yasifuna zina, mereka mensifatkan zina, itu syarat lainnya. Jadi mereka ketika datang dia sifatkan zina. Oh betul ini berzina. Ditanya nanti sama qadhinya, zina bagaimana? Ya zina hubungan suami istri. Ya. Dia masukkan, harus dia terangkan begitu. Jelas ya? Kalau hanya dia terangkan berintim saja, berpelukan saja, itu tidak cukup. Tapi harus dia pastikan ada hubungan suami istri. Nah, dia sifatkan seperti itu. Kemudian kata beliau dari syarat berikutnya, wa yaji'una fi majlisin wahidin. Mereka datang
dalam satu majelis. Mereka datang dalam satu majelis. Jadi syaratkan 4 saksi ini hadir di satu majelis. Ini pendapat sebagian ulama ya. Ada pendapat lain bahwa mereka boleh datang walaupun tidak dalam satu majelis. Dan ini pendapat lebih kuat. Karena di 2 ayat yang saya bacakan tadi hanya disebutkan didatangkan 4 saksi. Tidak diterangkan di dalam ayat harus dalam satu majelis atau 2 majelis. Maka asalnya kalau ada 4 saksi walaupun dia di dalam beberapa majelis tidak ada masalah. Ya, kemudian kata Ibnu Qudamah yattafiquna ala syahadati bizinan wahidin. Mereka sepakat bersaksi terhadap satu perbuatan zina. Jadi kesaksian mereka pada satu kejadian semuanya. Iya. Yang menunjukkan bahwa dia ini apa? Berzina. Baik. Jadi ini 2 hal. Nah, sekarang banyak perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi ya, bisa diperiksa darahnya ya, kemudian bisa dites ya, setelah terjadinya zina bisa dites. Nah, baik, sebagiannya lagi ada persaksian dengan cara apa namanya diperiksa sidik jari di tempat lokasi kejadian ya. Kemudian ada bentuk saksi juga di masa ini, kadang difilmkan, divideokan atau difoto. Apakah ini semuanya masuk dalam bentuk saksi? Jawabannya ini semuanya tidak diterima di pembahasan ini. Ya. Karena kaidahnya al-hudud apa? Tudra'u bisyubhat. Itu semuanya hal yang tidak memastikan. Ya, difilmkan film itu bisa dimajukan, dimundurkan. Ya. Foto juga bisa diakal-akali. Jelas ya? Tidak semuanya bisa diterima. Nah, dan di sini sidik jari dan seterusnya tidak berlaku. Kenapa? Sebab ini kaitannya dengan hudud. Ya. Kalau kemarin di pembahasan warisan, di pembahasan nasab, kita terima. Karena itu memang Nabi menerima hal yang mengandung kemungkinan. Di pembahasan nasab, menisbatkan ke nasab orang. Diterima. Tapi di pembahasan hudud tidak. Ada syubhat, ditolak. Dalam hal ini. Karena itu jalannya 2 hal yang disebutkan di sini. Berdasarkan pengakuan si pezina yang pertama dan yang kedua ada 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Baik, selesai sudah ya. Had seorang pezina.